Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mulai ibadah kita. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian saat ini dalam tangan Engkau. Kami mohon Tuhan melawat kami, hadir di tempat kami berada masing-masing. Nyatakanlah hadirat-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menjamah kami, hati kami Engkau sucikan, kuduskan, supaya kami mampu menyembah, mengagungkan dan merasakan hadirat Allah. Dan mari Roh Kudus sucikan, kuduskan kami, lawat kami dan jamah kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang menghadap hadirat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudaraku, seminggu ini kita tidak bertemu dan saat ini kita bertemu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita ucapan syukur kita pada Tuhan karena kebaikannya, berkatnya yang melimpah bagi kita. Mari kita arahkan pujian kita, tangan kita hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi
Amin. Kami bersyukur Engkau memilih kami Amin. di segala suku bangsa ini Tuhan. Karena kami adalah Haleluya, umat-umat Yesus. ciptaan-Mu, umat-umat Amin. kesayangan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita adalah umat pilihan Allah. Yes. Kita adalah Amin. umat yang dipuji, dikuduskannya. Mari kita memuji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah sembah kami. Sembah dan pujian kami. Kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita bersyukur kita dipilih jadi umatnya, karena Dia adalah Haleluya. gunung batu keselamatan kita. Amin. Tidak pernah kita takut, tidak pernah kita ragu, karena Yesus menjamin hidup kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut.
biasa Tuhan kita. Tak pernah kita ragu, tak pernah kita takut karena Dia menjamin hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita terima firman Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah Yesus kita yang kita punya. Kemanapun kita pergi, Dia selalu ada di sekitar kita. Jangan pernah kita menyerah, jangan pernah kita menjauh dari Dia. Amin. Yesus selalu ada. Panggil namanya, kita minta tangannya untuk selalu ada di sekitar kita. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Engkau sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang
hatimu. Agungkan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Allah yang begitu sayang, begitu perhatian. Agungkan Dia, sembah Dia. Puji-pujian dari dasar hati Kalau sebentar ya Tuhan, kami duduk diam di bawah kaki Engkau. Kami rindu Tuhan memberikan pesan kepada kami. Ialah pesan Tuhan bukan saja kami tangkap, kami mengerti. Tapi bimbing kami dan berikan kami kuasa, kekuatan untuk melaksanakan dalam hidup kami. Supaya masa depan kami cerah. Baik di dunia ini sampai di akhirat kelak. Mohon anugerah-Mu pencerahan dari Engkau. Mai Roh Kudus hidupkanlah kebenaran firman Allah. Supaya berbicara ke dalam batin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini tema kita adalah jangan menyia-nyiakan masa depan kita. Sekali lagi, jangan menyia-nyiakan masa depan kita. Jangan menyia-nyiakan masa depan kita. Di dalam ilmu spekulatif, artinya yang nggak tentu, ilmu yang nggak tentu, yang nggak pasti, diungkapkan bahwa sedia payung sebelum hujan. Ungkapan sedia payung sebelum hujan berarti selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang tak terduga. Mengantisipasi persoalan sebelum persoalan tersebut terjadi. Karena kita tidak tahu di depan. Dalam ilmu spekulatif, manusia seringkali menyepelekan. Masa depan nggak perlu dipikir. Kalau mati gimana? Kalau mati dikubur aja. Hilang, selesai, nggak ada urusan. Udah, pokoknya kubur selesai. Apakah ada kehidupan di balik kematian? Nggak usah dipikir. Apakah ada neraka, surga, penghakiman? Nggak usah dipikir. Hidup saja yang bagus, mati, selesai, sudah. Nah, saudara, tapi alangkah indahnya sedia payung sebelum hujan. Kalau kita sudah menyediakan diri, maka kita siap. Seandainya, dalam ilmu spekulatif, seandainya mati, selesai, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah menyiapkan diri, tapi setelah mati ternyata ada kehidupan, ada penghakiman, ada surga, ada neraka. Berarti kita sudah siap. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Demikian juga dengan hidup kita di dalam dunia ini. Kita masih ada masa depan, masih ada hari tua, masa depan, masih ada tahun depan, dan sebagainya. Alangkah baiknya saudara sekalian,
kita berkata bahwa kita perlu persiapkan. Jangan kita berkata dan menganggap enteng, Allah gampang. Gak perlu disiapkan, gampang. Gak usah dipikir, paling nanti kalau mati gampang. Tinggal mati gitu saja. Ya, bersyukur saudalian kalau kita seperti Ibu Priscilla, bangun pagi, bersih-bersih badan, terus berangkat. Kok dapat anugerah begitu, bersyukur. Tetapi kalau panjang umur, sakit-sakitan, gak mati-mati, terus bagaimana? Kalau gak disiapkan jauh-jauh hari, siapa yang membiayai? Kita dapat nafkah dari mana? Nah, saudara, karena itu lebih baik. Pepatah kita, sedia payung sebelum hujan. Siapkan masa depan kita, bagaimana kita menghadapi hari tua, bagaimana seandainya kita panjang umur, kita siapkan jauh-jauh hari. Termasuk di akhirat kelak, kita siapkan jauh-jauh hari. Makanya sedia payung sebelum hujan. Sediakan diri kita sebelum kita masuk dalam kematian. Mari sedia payung sebelum hujan. Saya berikan bacaan sedia payung sebelum hujan. Mari kita sediakan bekal lebih dulu untuk masa depan kita. Jangan dianggap enteng, sepilih. Mari kita sediakan untuk masa depan kita. Baik masa depan kita di dunia ini, ya beberapa tahun ke depan, di hari tua kita, maupun nanti di akhirat kita sediakan payung. Dan kalau kita membaca Alkitab, saudara, ternyata masa depan bukan spekulatif. Bukan mungkin ada, mungkin tidak ada. Alkitab dengan tandas dan jelas mengatakan masa depan sungguh ada. Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 berbunyi demikian. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi Alkitab menjelaskan manusia mati nggak selesai gitu saja. Masih ada masa depan. Dan itu sungguh ada. Makanya kita perlu persiapkan. Masih ada surga, ada bumi baru, langit baru, ada kehidupan di balik kematian sebagainya. Apalagi kalau kita mengingat tentang perjamuan suci. Mengingat kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52 dan ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pasal 15 kalau kita baca keseluruhannya berbicara tentang kebangkitan dari kematian. Kemudian Rasul Paulus menyimpulkan bahwa ada masa depan yang panjang, yang kekal, yang selama-lamanya. Yang kita di mana kita tidak akan mati lagi, dibangkitkan dan tidak akan pernah mati lagi. Masih ada hidup kekal, hidup abadi, ada langit baru, ada bumi baru, ada hidup bersama dengan Tuhan. Makanya kita perlu menyiapkan diri kita dari sekarang. Menyiapkan untuk hari tua, tapi juga menyiapkan untuk masa depan kita. Nah, saudara, jangan sampai kita menyia-nyiakan masa depan kita. Bagaimana kita menyia-nyiakan masa depan kita? Menyia-nyiakan masa depan dengan cara tidak mau beriman, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah. Ada seorang yang begitu sakit hati dengan suaminya, saya memutuskan aku nggak mau ke gereja. Loh, salah dengan suaminya kok dia memutuskan dengan Tuhan dulu. Tapi banyak orang yang aneh seperti itu. Ada masalah dengan sesama, kemudian dia marah dengan Tuhan. Ya, akhirnya jadi orang tidak beriman, jauh dari Tuhan, tidak mau berdoa sebagainya. Orang yang menyia-nyiakan masa depan. Orang yang berhutang, udah yang penting senang-senang sekarang. Ditawari di HP banyak,
nggak perlu anggunan dan sebagainya. Wah asik, ada hutang. Kita pinjem semaunya, dipakai semaunya, foya-foya dengan uang hasil hutang. Akhirnya nanti, itu artinya apa? Artinya orang yang menyanyiakan masa depan. Orang yang menyanyiakan masa depan adalah orang yang tidak mengembangkan diri, tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan kapasitasnya, tidak mau belajar. Kerjanya hanya bermalas-malasan, menunda-nunda, nanti. Orang yang tidak mau mendisiplin dirinya sendiri. Hidup semau gue, tanpa tujuan, nggak mengerti makna hidup. Inilah orang-orang yang menyanyiakan masa depan. Ada seorang gadis yang gendut, pendek, galak, bangunnya siang, malas, tapi dia mimpi. Ingin dapat suami ganteng, kaya, manajer. Nah, saya katakan itu mimpi. Yang nggak menyiapkan masa depan. Masa nggak bisa? Sekolah berhenti tengah jalan. Kemudian ingin dapat suami yang ganteng, yang cakep, yang kaya, yang saleh. Mimpi. Kalau terjadi pun, seandainya terjadi, itu namanya kecelakaan. Ada seorang pria, pemuda, yang bangunnya siang, nggak mau buka usaha, nggak mau kerja, inginnya makan enak, inginnya senang-senang, nggak mau belajar, nggak mau mengembangkan diri. Tapi dia bermimpi, aku punya perusahaan, saya mau dipakai Tuhan, saya punya perusahaan besar, jadi berkat, jadi manajer. Tapi nggak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri, dan tidak mau membuka perusahaan. Saya katakan itu mimpi. Seandainya pemuda ini, itu namanya kecelakaan. Saya yakin malaikat akan demo besar-besaran. Kalau terjadi seperti itu. Nggak bisa. Masa depan perlu dipersiapkan dengan baik. Nggak bisa kita mengalir begitu saja kemudian terjadi masa depan yang cerah. Baik di bumi sampai di akhirat sana. Masa depan perlu dipersiapkan. Lalu bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan kita? Bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan kita? Yang pertama, beriman. Sebagai pembuka, sebagai kunci berkat Allah. Bahwa kita harus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita beriman, minta kekuatan dari Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tekun ibadah, tekun membaca Alkitab. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Memprioritaskan Tuhan sungguh-sungguh. Itu kunci pertama. Yang kedua, saudara adalah membangun dalam hidup kita sehari-hari. Gaya hidup sukses dan gaya hidup sehat. Mari coba Bapak Ibu meneliti, menggali dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita kembangkan gaya hidup sukses, gaya hidup sehat. Ya, sekali lagi kembangkan dalam diri kita gaya hidup sukses, gaya hidup sehat. Dan ketika kita mempunyai pola hidup sukses dan pola hidup sehat, saya yakin masa depan kita itu akan cerah. Kita nggak susah. Walaupun banyak tantangan, tetapi kita bisa berjalan, bisa mengatasinya. Kalau gaya hidup kita sehari-hari adalah gaya hidup sehat dan gaya hidup sukses. Yang ketiga adalah terus mengembangkan diri. Terus belajar mengembangkan diri. Ilmu apa saja. Kita merasa kurang dalam bidang apa, belajar lagi. Rasa kurang bidang apa, belajar lagi. Ada penemuan ilmu baru, kita belajar lagi. Jangan berkata sudah cukup, aku sudah pinter, sudah hebat. Oh, mohon maaf, orang seperti ini tidak akan berkembang. Tidak akan dapat berkat Allah. Tidak akan maju dalam hidupnya. Tetapi kita perlu ada semangat terus. Belajar itu seumur hidup.
mengembangkan diri seumur hidup. Dan terakhir, mari saudara kita menjalin relasi yang baik. Kembangkanlah relasi yang baik. Ya, kembangkanlah relasi yang baik. Dengan kita mengembangkan relasi dengan banyak orang yang mereka ingin maju, ingin berkembang dan sebagainya, maka hidup kita akan terangkat bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara sekalian, pada suatu saat ada gadis desa yang belum kenal Tuhan. Dia menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Kristen. Gadis ini jelek, wajahnya jelek, gemuk, ya tidak menarik sama sekali. Tetapi ketika dia belajar ke kota, dia mulai belajar memasak dari tuannya, membersihkan rumah seperti apa, memasak seperti apa, dia terus kembangkan diri, terus belajar. Dan ternyata walaupun begitu orang ini rajin terus mengembangkan diri. Bagaimana mengatur rumah, memasak dan sebagainya. Sehingga sampai dipercaya untuk kebersihan rumah, dipercaya oleh tuannya, sampai dia bisa menguasai semuanya. Ketika dia sudah mulai pintar, sudah mulai berkembang, akhirnya dia memutuskan, aku mau ikut Tuhan. Katanya. Dia katakan, aku mau ikut Tuhan seperti nyonya, saya mau ikut Tuhan. Dan ketika dia sudah mulai ikut Tuhan, dia mengembangkan lagi, ikut les ini, ikut les itu, walaupun pembantu rumah tangga, tetapi dia ingin mengembangkan diri untuk dapat pengetahuan lebih banyak lagi. Nah, saudara, dan pada suatu saat warga itu kumpul bersama-sama, kemudian mereka foto bersama. Dan ketika foto bersama, foto keluarga, sebenarnya itu untuk foto keluarga mau dikirim ke negeri Belanda, ke saudaranya, ke negeri Belanda. Dan pembantu ini mengatakan, aku ikut, katanya begitu. Kemudian dia ikut, foto keluarga itu dimasukkan di situ, dikirim ke Belanda. Nah, sampai di Belanda, keponakannya di sana di Belanda tanya, siapa itu yang di belakang yang jelek itu? Oh, itu pembantu, katanya begitu. Aku naksir, katanya. Boleh nggak menikah dengan dia? Ya, akhirnya mereka menikah dari orang yang jelek, yang terbuang, akhirnya menjadi maju. Kenapa? Karena mau mengembangkan diri. Mau terus belajar, mau mengembangkan diri. Dan Tuhan berikan kesempatan untuk dia bisa maju. Nah, saudara, kaya bukan mimpi. Kaya perlu perjuangan, perlu persiapan diri. Hidup kita meningkat, perlu persiapan, perlu menyiapkan diri, perlu belajar meningkatkan diri kita. Termasuk masuk surga di akhirat, berpahala. Gak bisa kita cuma bangun tidur, kemudian tiba-tiba masuk surga, gak bisa. Perlu perjuangan. Kita perlu menyiapkan diri dapat upah, dapat pahala dari Tuhan. Makanya perlu mendisiplin diri. Mari kita mendisiplin diri kita, saudara. Iman pada Yesus. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita menjaga kesehatan kita. Jangan sampai dirusak supaya kita bisa bekerja dengan efektif, dengan baik. Terus kembangkan diri kita untuk terus belajar, Dan mari kita menjalin hubungan dengan orang lain. Supaya kita lebih maju lagi, punya teman-teman yang lebih sukses. Kita bisa mengembangkan diri bersama dengan mereka. Mari, jangan sia-siakan masa depan kita. Kita siapkan masa depan yang baik. Masa depan yang penuh harapan. Mari kita siapkan diri kita. Mulai dari ini, siapkan diri kita untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Baik di dunia ini, sampai nanti di akhirat sana. Iman pada Yesus, kembangkan diri terus. Siapkan diri kita, siapkan masa depan kita. Jaga kesehatan, bangun relasi, dan mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kumpulkanlah harta di surga, sehingga kita kaya di bumi, kaya di akhirat. Mari kita melupakan yang di belakang, kalau dulu gak sukses dulu dan sebagainya. Lupakanlah yang di belakang kita. Mari kita mengarahkan diri, mengembangkan diri untuk maju ke depan. Mari kita masuk dalam doa. Masing-masing bisa meresapi kebenaran firman Allah. Ku melupakan
kepada firman Allah. Lupakanlah apa yang di belakang. Kecewaan, sakit hati, penghalang-penghalang yang membuat kita tidak maju, yang membuat kita patah semangat. Kita mengatakan, apa aku hidup? Biarlah hancur saja hidup ini. Jangan. Terlalu mahal. Mari kita lihat ke depan. Lihat rencana Tuhan yang mari kita raih masa depan yang agung, yang mulia, yang dengan menyiapkan baik masa depan di dunia sampai masa depan di akhirat. Jangan menyia-nyiakan masa depan. Mari kita beriman sungguh-sungguh, ingin minta petunjuk Tuhan, bimbingan Tuhan. Mari kita mengembangkan diri kita, terus belajar ilmu-ilmu yang baru, supaya kita bisa terus memperbesar kapasitas, sehingga kita mampu menampung berkat Allah. Kita mengembangkan diri dengan membangun relasi dengan orang-orang yang saleh, yang baik. Dan menjaga kesehatan kita, lakukan perbuatan baik sebanyak-banyak. Mari kita bangun masa depan. Siapakah di antara kita yang rindu, bertekad mau membangun masa depan yang indah bersama dengan Tuhan? Sekali lagi bagi saudara yang rindu, tidak menyia-nyiakan hidup, atau membuat hidup ini bermakna dan ingin masa depan yang indah. Izinkan Tuhan menjamah, berikan kekuatan, kita berjuang meraih hari esok yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa bagi kami yang mengangkat tangan, tidak ada kata terlambat ya Tuhan. Tuhan, mari kami beri kekuatan baru, berikan inspirasi. Apa-apa kami kembangkan, kami lakukan, kami persiapkan, supaya kami meraih masa depan yang indah, baik sekarang maupun kelak nanti di akhirat. Tolong kami, berikan petunjuk, berikan kemampuan untuk kami bisa menyiapkan, bisa melatih diri kami ya Tuhan, mendisiplin diri kami, supaya kami bisa menyiapkan segala sesuatu, sehingga masa depan kami benar-benar cerah, baik sekarang maupun akan datang. Kami mohon kekuatan baru dari Tuhan. Kami mohon roh hikmat dan wahyu, pencerahan, pengetahuan dari Tuhan. Mohon berkat dan rahmat Tuhan. Setiap pribadi yang mengangkat tangan, angkat tangan ya Tuhan. Dan Tuhan membuka hidup kami. Mulai hari ini, semakin hari semakin meningkat dan tidak turun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Ya, kami silakan saat ini keluarga dari Bapak Cahyo ya, yang akan mempersembahkan pujiannya. Silakan keluarga dari Bapak Cahyo untuk bisa menaikkan pujiannya. Silakan. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari keluarga Bapak Cahyo mau mempersembahkan pujian dengan judul Di Tengah Ombak. Semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman kita. Tengah ombak dan
dengan kasih sayang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih atas persembahan pujian dari keluarga Bapak Cahyo untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saya undang kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Bila saatnya secara pribadi kita masuk dalam doa syafaat. Mungkin Tuhan ingatkan sesuatu untuk didoakan. Dan secara pribadi engkau bisa berdoa di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya saat ini Tuhan, Tuhanku ajar berdoa untuk anak-anak Engkau yang sakit. Aku percaya Rasanya proses pemulihan. Tuhan tolong saat ini. Mohon kesembuhan dari Engkau untuk Ibu Kristiana, untuk Ibu Rita, untuk Bapak Yusuf yang di Koper, untuk Ibu Lili. Mohon lawatan Tuhan, mohon jamaah Tuhan. Khusus hati Tuhan jamah menyehatkan kembali. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang menghadapi ujian di sekolah. Kiranya Tuhan berikan hikmat kemampuan supaya mereka berhasil dengan baik. Kami serahkan untuk saya Rika yang ujian, biar Tuhan tolong supaya lulus dengan nilai yang terbaik. Kami berdoa supaya seluruh sidang jemaat-Mu dan membawa jiwa-jiwa baru datang bergabung dalam gereja Cloud ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang telah bergabung dalam gereja Cloud ini, supaya kami tetap setia mengikuti. Dan tidak ada seorang pun yang Kau lepaskan ya Tuhan. Engkau menumpangkan tangan Engkau atas kami, anggota dari gereja Cloud ini Tuhan. Masing-masing Tuhan lawat secara pribadi. Yang membutuhkan pekerjaan, mohon rahmat Allah menemukan pekerjaan terbaik. Yang mau buka usaha, Tuhan berikan hikmat supaya menemukan usaha yang terbaik. Mereka yang sekolah, Tuhan buat berhasil. Yang mulai kuliah, Tuhan membuatnya berhasil. Dan kami mohon berkat khusus dari Engkau ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang kekurangan. Masing-masing sehat baik tubuh, jiwa, rohnya. Penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan berikan kepada kami semangat. Semangat untuk mengembangkan diri, semangat untuk terus belajar. Supaya kami masih meraih hari esok yang lebih baik.
masa depan yang cerah, yang lebih baik. Tiap hari kami semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Berkat Allah semakin besar, dan rahmat Allah semakin besar dicurahkan dalam hidup kami. Memohonkan berkat untuk bangsa negara kami Indonesia. Dan biarlah setiap pribadi yang bergabung tumpangkan tangan Engkau. Turunkanlah berkat-Mu semakin besar ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah ketenangan, damai sejahtera Allah Tuhan curahkan. Hidup kami semakin bahagia, semakin sehat, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat dan rahmat Allah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Tuhan memberkati engkau, serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan melukai kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, dihimbau untuk seluruh sidang jemaat bisa membeli speaker Bluetooth supaya suara yang ditangkap di rumah lebih baik. Ya, dari HP itu ada satu kelemahan, suara bassnya itu kurang bisa keluar. Ya. Alat kita sudah canggih di sini, tinggal alat HP-nya ditambah sedikit speaker Bluetooth supaya lebih nyaman. Ya, himbauan. Ya, silakan bisa berdoa, minta berkat Tuhan bisa menyempurnakan HP-HP saudara dan laptop saudara sehingga lebih enak dalam ibadah di rumah saudara. Kita bersyukur untuk Ibu Santi yang telah bersedia menjadi kepala sekolah minggu. Ya, kita sudah punya kepala sekolah minggu. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Santi, kita dukung dalam doa. Biarlah sekolah minggu cloud kita ini semakin berkembang, ya semakin maju, semakin berkembang. Ya, Diaken Ayu tetap menjadi majelisnya, tetapi ini kepala sekolah minggunya. Baik, kemudian hari ini, seharusnya hari ini ada pembagian kelompok, tetapi kita undur minggu depan. Kita undur minggu depan ada pembagian kelompok, di mana sekaligus untuk semua seluruh pemimpin kelompok akan mengumumkan hasil sembako gratis kita, yang dapat 1 kupon, 2 kupon, dan sebagainya, itu akan diumumkan dalam kelompok, akan dijelaskan dalam kelompok minggu depan. Ya, kemudian silakan bisa menukar, bisa datang di Cikutra tanggal 29 sampai 31, tinggal ngomong saja ke petugas di sana, saya dapat 1 kupon, saya dapat 2 kupon untuk menukar untuk mengambil sembako gratis 29 sampai 31 Oktober di Cikutra 3E. Ya, bagi yang luar kota kemungkinan besar akan ditransfer saja ya. Ya, ditransfer saja. Oke. Baik. Kemudian jam 11 ada sekolah minggu.
Kemudian nanti malam saya undang Bapak Ibu dan sosalian, nanti malam kita akan bergabung bersama-sama dalam kebaktian malam kita. Ya, kita bersyukur kebaktian malam kita sudah mulai makin banyak peminatnya. Mari kita semakin meramaikannya dengan ikut kebaktian malam. Tidak ada salahnya 2 kali. Kenapa? Ya, temanya beda, bahasanya juga berbeda. Ya, untuk memperkaya hidup kita. Yang malam kita membahas tentang tujuan hidup manusia. Untuk apa sih kita di dunia ini? Ya, terus-menerus kita membahas ke sana satu sisi yang lain. Kemudian hari Selasa ada pemahaman Alkitab jam 7:30 malam. Dan remaja hari Sabtu jam 5. Ya, link masuk silakan bisa dilihat di warta jemaat kita. Kemudian minggu depan acara kita tetap sama jam 9 pagi, jam 11 siang sekolah minggu, dan jam 6 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, silakan bisa menuliskan nama dan pokok doanya. Ya, silakan bisa ke sekretaris kita atau chat ke Ibu Lilis dalam Zoom kita ini. Ya, dan kami menghimbau untuk bisa membawa jiwa-jiwa baru bergabung dengan gereja Cloud kita. Mari kita semakin meriahkan, kita memuliakan nama Tuhan di awan-awan yang permai. Kita ketemu Tuhan di awan-awan yang permai dalam gereja Cloud kita ini. Ya, kita bersyukur bahwa gereja Cloud dapat katakan ini yang pertama di Indonesia. Ya, rasanya belum ada yang seperti kita. Baik, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Sampai ketemu nanti malam dalam kebaktian malam dan anak sekolah minggu jam 11. Dalam kebaktian anak sekolah minggu. Tuhan memberkati.